Tahun 2024 menjadi tahun yang kelam bagi banyak pekerja di Indonesia. Setidaknya 200.000 karyawan kehilangan pekerjaan mereka secara tiba-tiba terdampak oleh pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi di berbagai sektor. Dari perusahaan raksasa hingga perusahaan kecil, tidak ada yang tidak terdampak dari guncangan ekonomi yang luar biasa tahun ini. Di tengah gelombang krisis PHK massal yang melanda negara Indonesia adalah Windy, seorang wanita biasa yang pernah merasakan pahitnya kehilangan pekerjaan akibat PHK. Dunia Windy seakan runtuh kalau mendapat kabar PHK massal bersama sang suami, Saipul. Desakan kebutuhan ekonomi membuat perempuan asal Subang tersebut memutar otak dan banting setir menjadi pengusaha kuliner. Kecintaan Windy terhadap makanan seblak akhirnya dituangkan menjadi bisnis warung seblak prasmanan dengan modal awal Rp1 juta di halaman rumah mertuanya. Tak disangka, usaha seblak prasmanan tersebut justru membuat Windy dan suami kembali bangkit pasca PHK massal mereka beberapa tahun silam. Bahkan penghasilan mereka kini telah mencapai 12 juta per hari. Seperti apa kisah haru biru perjuangan Windy dan sang suami tercinta menata kembali kehidupan mereka? Selengkapnya hanya di Jam Praktek. Oke, ini udah ada Windy dan Epung ya, suami istri korban PHK massal ya? Iya. Oke, ini udah berapa lama waktu kerja di perusahaan itu? 1 tahun. Hah? 1 tahun. Baru setahun. Dua-duanya kerja di... Sama kerjanya? Awalnya sama. Cuman Terus, pas di kita PHK. mau nikah. Enggak, kita mau nikah dulu. Aku keluar terus kerja lagi. Sebelum aku nikah, aku di PHK. Seudah nikah seminggu, suami di PHK. Oke, perusahaan bergerak di bidang apa nih? F&B. F&B ya? Iya. Ya musik F&B itu kan ya? Nah itu R&B. R&B ya? Apa, kenapa? PHK massal itu kenapa? Ada apa? Ya karena dulu COVID. Zaman Covid. Zaman COVID. Nganggur dua-duanya? Nganggur. Terus Jualan. langsung jualan? Enggak juga sih. Berapa lama kalian nganggur? Lama ya? 2 bulan, 3 bulan. 3 bulanan. 3 bulanan. 3 bulan tuh berarti makan uang pesangon? Iya. Nah, pesangon tuh berapa sih? Gak dapet pesangon. Uang sisa gaji aja. Sisa gaji aja. PHK nggak dapet pesangon? Gak ada. Kok bisa? Karena kerja cuma setahun. Apa? Karena baru setahun. Emang gitu? Setahun nggak ini? Apa kalian ini kali ya? Bukan kerja tetap ya? Bukan? Bukan. Oh, kontrak kali gitu ya? Iya. Nah, terus habis itu 3 bulan makan pakai uang apa? Sisa gaji. Sisa gaji bang, gaji berapa sih kalau boleh tahu dulu? Kan tinggal suami kamu yang kerja nih. Berapa mas lu bang? 3 juta. 3 jutaan. Iya. 3 bulan berarti sebulan sejuta. Ya sambil Sampingan juga sampingan sih. juga sih. Jual online dulu. Oke, akhirnya kalian bertahan hidup habis itu jualan tadi? Jualan. Jualan apa? Awalnya jualan lotek. Jualan lotek. Ya. Laku. Alhamdulillah. Sekarang kan kalian sukses jualan apa coba? Seblak. Seblak nih. Iya. Jalan seblak. Itu dari 2021 2021. sampai sekarang. Sukses apa seblak kalian sekarang? Sukses apa ya? Disebut sukses belum. Belum. Omset deh, omset. Ya, dari Sebulan sehari berapa? Sehari kalau weekday 12. 12 apa? 12 juta. Sehari. Sehari. Sukses dong untuk Tapi kan UMKM. Motor. Apa? Motor. Ya kotor. Kita kan tahu kalau jualan F&B tuh untungnya berapa persen marginnya ya kan. Artinya mah ente 6 juta aja sih dapet sehari ya kan. Berarti udah punya motor berapa banyak? motor mah nggak punya. Mobil treat. Oh iya. Omset 12 juta sehari, lu kagak beli mobil mah keterlaluan ya kan. Mobil buat Intinya belanja. ini kan ibaratnya contoh ya Bu ya. Contoh orang yang yang kena krisis ekonomi, di PHK, gaji cuma 3 juta sebulan, sekarang untung mereka, omset mereka 12 juta sehari. Betul. 12 juta dikali 30 sama dengan 360 juta. 360 juta, let's say 50%-nya aja tuh untung, berarti 180 juta. Sebulan 180 juta. Lah, bayangin sama 3 juta. Ya udah pasti mobilnya minimal. Sementara gue masih pakai. Bener ya, ini berapa cabang nih?
Baru satu. Baru satu. Satu cabang 12 juta per hari. Tapi nggak nentu juga. Gak nentu kan, apalagi sekarang lagi kayak gini. Nah sekarang kan, nah ini kita lihat nih Bu ya. Pengaruh, orang bilang semua menyaksikan dan berpendapat semua bahwa semua ekonomi sekarang turun. Daya beli turun. Dari UMKM, showroom mobil, jual beli baju, semua turun. Semuanya. Berapa omsetnya sekarang rata-rata? Paling dikit deh. 10. Tetap Juta. 10. Tetap 10. Tapi kan bahan-bahannya Ngaruh berarti. Turunnya cuma kecil ya. Iya. Tapi Mas Uya ini pelajaran Iya. sebenarnya kalau orang itu punya kompetensi, dia bisa usaha, dia malah lebih kaya daripada direktur. Ya benar. Direktur gaji paling 60 juta sebulan. Betul. Tapi waktu buka usaha si seblak ini awal-awalnya langsung 12 juta nggak? enggak bertahap. Tahap sih. Langsung untung nggak? Enggak juga. Pernah rugi? Pernah. Sering. Rugi berapa nih sehari? Rugi gimana? Kayak Habis dulu kan topping tuh nggak ada freezer ya. Jadi kalau misalnya toppingnya habis kayak seafood-seafoodan, ya aku kasihin ke karyawan karena buat besok lagi kan nggak bisa. Gak bisa, betul. Udah basi. Itu rugi, ya. rugi lumayan 1 juta 2 juta gitu. Rugi berapa lama kalian merugi waktu jual UMKM? 2 tahun. 2 tahun. Nggak rugi sih, maksudnya ruginya nggak langsung tiap hari gitu. Ya. Kalian merugi untung. Nah sampai kalian gak ada ruginya tuh berapa bulan? Sampai ini gue udah gak ada ruginya lagi nih gitu. Pas dari setahun ke 2 tahun. Nah dari setahun udah gak rugi tuh omsetnya berapa waktu itu? 8. 8 juta? Iya. Ya udah untung pasti. Iya. Karena karyawan sedikit juga sih. Tapi banyak orang yang takut dagang nih. Takut dagang karena takut rugi. Takut rugi banyak. Iya kan? Banyak kan? Nah dulu apa yang buat kamu gak takut nih buat usaha nih? Gue udah di PHK nih, modal pasti dikit juga kan? Karena lapangan pekerjaan udah nggak ada kan karena dulu COVID. Jadi ya mau nggak mau usaha. Dagang. Iya. Nah, sebelumnya nggak pernah punya usaha dagang, sebelum nggak pernah? Dari keluarga aku mah nggak ada, tapi keluarga suami iya, ada. saya. Mamahnya jualan Jualan apa mama kamu? sembako. Ya. Sembako sih. Jual sembako, jadi udah ada Basic aja. skillnya. Iya. Jiwa entrepreneurnya sudah ada. Intuisinya udah ada ya. Oke, nah gimana nih Bu? Ngelihat kisah 2 orang yang survive dari PHK massal. Ya mereka juga bukan orang yang mampu juga. Gaji cuma 3 juta, kita tahu lah 3 juta itu zaman sekarang termasuk kalangan golongan bawah lah ya kalau untuk gaji 3 juta ya. Jadi menurut saya gini, orang-orang seperti mereka ya juga harus berpikir gini, jangan nunggu di PHK. Harusnya kalau bisa berpikir tentang bisa pensiun dini, kenapa enggak? Jadi bisa jadi orang kaya, semua orang tuh berhak menjadi orang kaya gitu. Nah tadi adalah apa kompetensi, saya bisa memiliki atau saya bisa usaha apa. Dan itu harus dimiliki oleh sendiri, kalau dimiliki orang lain, begitu orang lain nggak keluar, kita rugi gitu loh. Nah jadi ini kan tadi punya kompetensi. Lalu kedua inovatif. Nah itu saya lihat tadi inovatif. Kenapa 100 topping? Orang lain nggak punya. Jadi akhirnya dia yang dicari. Jadi 2 hal. Pertama adalah punya kompetensi. Yang kedua adalah inovatif. Nah kalau itu bisa dilakukan, orang boleh pensiun dini. Saya justru menyarankan orang pensiun dini supaya cepat kaya. Karena Jadi pengusaha. Karena kenaikan gaji itu jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan harga-harga atau inflasi gitu. Nah benar, dan menurut Bu Rista? Ya kalau menurut aku luar biasa ya, aku salut banget gitu ya. Biasanya kan kalau orang kena PHK khususnya untuk laki-laki ya, apalagi baru menikah gitu. Biasanya kan mental down gitu ya. Gimana nih tantangannya nanti istri makan apa segala macam, apalagi baru berumah tangga gitu ya. Karena quote-unquote masyarakat sekarang ini, tuh kamu nikah suaminya jadi kena PHK bla bla bla, itu kan beban mental. Tapi ternyata cukup 3 bulan aja kalian bangkit gitu. Dan ini tuh bisa menjadi contoh sih Mas Uya sama Mbak Astrid buat orang di luar sana bahwa ketika ada satu pintu rezeki ketutup ternyata ada lagi, tapi tadi harus cepat bangkit, kemudian ada kreativitasnya, inovasinya juga ada gitu ya. Tapi balik lagi, ketika kita ngomongin bisnis ada pasang surutnya. Tadi butuh 1 tahun untuk kita dapetin keuntungan tadi 8 juta itu udah nggak rugi gitu ya. Jadi kalau dari pesan aku sih, kalaupun nanti gitu ya mendapat keuntungan yang tadi seharinya 12 juta ataupun besoknya naik turun lagi, tetap harus diatur keuangannya karena tadi yang namanya bisnis itu naik turun. Tapi jangan lupa dari sisi keuntungan tetap ada yang harus di-saving juga. Burger seblak mungkin itu nanti ya. Dan kalian modalnya sendiri apa minjem duit? Dari mertua. Minta? Dikasih Dikasih? 1 juta. 1 juta? Iya. Gimana untuk orang-orang yang punya nasib seperti mereka, kehilangan pekerjaan terus pengen usaha dan sukses kayak dia gitu? Ya,
sebenarnya tadi udah ada trik khususnya juga dari pelakunya langsung gitu ya. Tapi kalau dari sisi keuangan Mas Uya, aku harus ngingetin buat teman-teman yang memang dari basicnya adalah seorang karyawan, nggak pernah melakukan bisnis dan lain-lain, dan pada saat memulai bisnis, aku malah menyarankan untuk tidak memulai dengan berhutang gitu ya. Karena tadi pada saat malah jangan berhutang. Jangan berhutang. Tapi kalau dia nggak punya duit gimana? Nah ini tadi. Masa minta? Makanya tadi banyak caranya sebenarnya. Karena kalau misalnya tadi kita nggak punya strategi, nggak punya terbiasa berbisnis, kita juga nggak punya linknya. Kemudian kita berhutang, walaupun termotivasi untuk gimana caranya nih bisnis bisa berjalan lancar. Tapi tadi lagi, membangun bisnis itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Belum tentu bisnis kita banyak orang jual seblak. Tapi kenapa kok dia yang untung, kenapa kok yang lain banyak seblak yang nggak jalan gitu kan. Nah artinya jangan memulai bisnis yang berhutang. Jadi usul saya salah nih tadi suruh ngutang ya. Karena kalau saya justru usulin daripada lo minta, ya kan? Jadi quote unquote kalau misalnya memang dia punya motivasi yang bagus seperti Mas sama Mbak, everything is okay gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dia nggak punya keahlian, bahkan untuk ngomong sama orang juga susah, masih bingung ini nanti masarnya kemana, better nggak berhutang Mas Uya gitu. Kalau misalnya dia punya motor, jual motor boleh nggak? Ya, kalau misalnya tadi dia jual motor gitu ya, seberapa urgennya untuk dia jual motor gitu ya. Nanti ketika dia jual motor, perencanaannya kayak gimana gitu, akan mengganggu produktivitas untuk dia bekerja atau enggak nih gitu. Malah nanti kita menciptakan kesulitan baru nantinya gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini kena PHK gitu ya, saran saya adalah cooling down terlebih dahulu gitu ya, kemudian melihat peluang gitu ya. Apa yang kita bisa dilakukan tanpa kita berhutang, kemudian kita melihat peluang apa yang kita bisa lakukan, kita sambil belajar bisnisnya, ngumpulin keuntungannya dikit-dikit, kemudian kita baru terjun. Oke. Kalian tuh sekarang berarti punya berapa karyawan? 11 karyawan. 11. Oke, 11 karyawan. Terus kalian pisahkan uang pribadi sama uang Sama uang perusahaan. Ini udah berbentuk PT, CV apa bener-bener? Belum sih. belum, masih warung. Masih warung aja nih. Warung 12 juta sehari cuy. Tapi aku penasaran nih, kalian takut gak sih sama kenaikan PPN ini 12%? Takut juga sih. Takut. Karena belum kenaikan aja, Ha. Harga Sembako udah pada naik. Iya, sembakonya pada naik. Sembako-nya ya. Nah, sekarang justru kita akan hadirkan kisah yang terbalik ya. Bertolak belakang sama kisahnya Mbak dan Mas ini. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Jam Praktek.